easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianus Pawagna dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup dengan dosen pengampu Ibu Runi Meirati SSM Home. Ideologi terbuka adalah suatu pandangan, gagasan atau konsep dengan suatu sistem pemikiran terbuka yang tidak dipaksakan. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila sebagai ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Oleh karena itu, Pancasila harus bersifat terbuka, luas dan fleksibel sehingga membuatnya tidak ketinggalan zaman. Ada 4 ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama itu demokratis. Yang kedua itu Pancasila diterapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menganut sistem negara. Pancasila memiliki sifat tidak untuk melegitimasi kekuasaan perorangan atau kelompok, tidak memiliki sifat inklusif dan tidak bersifat totaliter. Yang ketiga itu Pancasila juga sudah mengandung nilai dan cita-cita bangsa Indonesia sesuai moral dan budaya masyarakat Indonesia. Yang keempat, Pancasila menjadi cita-cita yang harus dicapai bersama oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia secara demokratis. Contoh nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu menyambut perkembangan era digital. Pancasila mampu mempertahankan budaya lokal, menerima budaya dari luar secara selektif, dan sebagainya. Nilai yang terkandung pada Pancasila sebagai ideologi terbuka terdiri dari nilai positif dan nilai negatif. Nilai positifnya tertera jelas pada kelima sila Pancasila. Tinggal bagaimana cara kita memaknai dan memahami isi dari kelima sila tersebut. Ada beberapa nilai negatif dari dampak ideologi terbuka, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat berbahaya karena terlalu membuka diri terhadap berbagai ideologi asing dan baru. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga berbahaya karena memberikan kesempatan terlalu besar untuk rezim penguasa menggunakannya hanya sebagai alat untuk meraih kepentingan kelompok politiknya dengan berbagai cara. Kesimpulan yang saya ambil dari ideologi terbuka yaitu setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka sangatlah penting bagi Indonesia sebagai pedoman hidup hingga dapat melaksanakan tujuan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka atau universal yang sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pengertian ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditabilitaskan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ada beberapa ciri-ciri ideologi tertutup. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai norma berbagai sisi masyarakat akan diubah sesuai dengan
ideologi tersebut. Bersifat totaliter artinya mencangkup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk memengaruhi perilaku masyarakat. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi juga tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. 3 fungsi ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya. Yang pertama itu sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Yang kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua atau founding fathers dengan generasi muda. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi individu, masyarakat dan bangsa untuk menjalin kehidupan dalam mencapai tujuan. Kesimpulan yang saya dapat pada ideologi tertutup yaitu ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filosofi yang menentukan tujuan dan norma politik dan sosial, dinyatakan sebagai kebenaran yang tidak dapat lagi dipertanyakan tapi harus diikuti. Definisi dari ideologi yaitu suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita yang mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat, sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai suatu sistem pemikiran yang di mana memiliki ciri-ciri sebagai ideologi dan fungsi ideologi sesuai bidangnya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.